itu kan wal tangdur nafsu maqaddamat ligot gitu kata Allah itu. Hendaklah setiap manusia, setiap jiwa, setiap diri itu memperhatikan untuk hari esok. Kalau misalkan pisau di tangan orang yang tidak tepat, contoh misalkan jadi itu bukan hanya sebatas di kelas, ya. Halo Sobat Mardira, balik lagi sama aku Mbak Melani di Mardira TV di segmen kampus kita Ruang Dialog Sivitas Akademika. Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk menonton di podcast kali ini. Mungkin ada yang lagi ngerjain tugas di kampus, di jalan, atau dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap diiringi dengan semangat untuk menghadapi kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Nah, kali ini aku bakalan membahas topik ya yang sangat relevan juga ya untuk di kehidupan mahasiswa tentunya, yaitu tentang kesiapan pendidikan di kampus. Apakah sudah siap untuk menghadapi di masa depan? Tentunya aku pun tidak sendirian ya teman-teman. Aku juga ditemani sama Bapak Syarif Syahidin M.Sos. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, nah Bapak ini udah mempunyai latar belakang dan pengalaman ya untuk pendidikan yang ada di kampus ini. Karena juga salah satunya adalah dosen ya Pak ya di STMIK Mardira Indonesia, seperti itu. Nah, tanpa basa-basi kita langsung aja kali ya Pak ya. Kabarnya gimana nih Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, kalau untuk sedikit bercerita mungkin Bapak kesibukannya atau latar belakang dari Bapak sendiri apa, boleh diceritakan ya teman-temannya? Ya, kesibukan saya ya sehari-hari tidak lepas dari dunia kampus ya. Jadi mengajar ya. Salah satunya ya di kampus TIMIK. Kalau untuk kesehariannya lebih banyak waktunya di kampus lain. Oh, oke. Jadi mengajarnya bukan hanya di STIMIK ya Bapak ya. Oke, berarti Bapak kesibukannya dosen. Selain dari dosen Pak? Selain dari dosen ya adalah panggilan syuting gitu. Oh, oke. Seperti di sini ya Pak ya sebagai narasumber. Panggilan syuting ya di film terbaru saya yang jenazah mengubur sendiri. Nggak kata bercanda. Bercanda ya teman-teman. Jangan terlalu serius, santai aja ya. Oke, santai aja Bapak. Nah, kalau Bapak ini lagi sibuk nih, apakah ada waktu senggang nggak sih Bapak? Meskipun Bapak ngajar, tapi ada waktu senggangnya tidak? Ya banyak sih waktu senggang mah. Kira-kira suka diisi sama apa nih Pak? Apakah Bapak punya kesibukan lain? Apa holiday aja nih akhir-akhir ini? Enggak ya, paling kesibukannya di rumah ya sama keluarga aja. Sama keluarga aja. Apalagi kan hari ini keluarga lagi libur ya. Ya, jadi kumpul ya Pak ya. Oke. Berapa lama sih Bapak berkecimpung di dunia pendidikan ini? Aduh cukup banyak. Cukup lama ya. Kurang lebih di 2016 sudah mulai mengajar di kampus ya, sampai sekarang. Jadi kalau dihitung berapa tahun coba? 2016 berarti berapa ya? 4 10 ya pokoknya segitu ya. Segitu lah ya Pak ya. Kalau misalkan suasana di kampus sama Bapak yang tahun-tahun lalu itu kalau dibandingin ada yang perbedaan nggak sih Pak? Oh banyak perbedaan mah ya. Hari ini kan bisa dikatakan sebuah era, sebuah zaman yang berbeda dengan zaman yang dulu ya. Betul. Salah satunya hari ini bisa dikatakan ketika kita masuk dalam sebuah era atau zaman yang disebut dengan abad informasi, di mana informasi bukan hanya sebatas sesuatu yang melengkapi kehidupan manusia, tapi bisa dikatakan informasi hari ini menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia. Nah, informasi bisa kita dapatkan dari gadget ya, dari gadget, dari HP yang kita miliki. Maka kalau bisa ditarik ya ke belakang, perbedaannya cukup signifikan, cukup jauh sekali ya. Kalau di zaman dulu ketika teknologi kemudian gadget belum berkembang ya, suasana kampus, suasana belajar ya, mahasiswa
terasa Lebih hangat lebih hangat kebersamaan dan kalau hari ini kan bisa dikatakan ya era nunduk ya, orang itu Oke. lebih asik dengan Gadgetnya gadgetnya untuk masing-masing. mendapatkan informasi tersebut Betul. ya. Jadi perbedaannya mungkin kalau zaman dulu belum ada gadget, jadinya lebih hangat antar interaksi Ya, sama manusia betul. juga. Silaturahminya juga Ya. ya Pak ya. Semakin terjaga. Tapi bukan sebuah penghalang ya Pak ya. Pastinya Bukan. gadget juga bisa untuk bersilaturahmi. Iya, gadget itu kalau diibaratkan seperti pisau, ya tergantung siapa yang menggunakan. Ya, kalau pisau dimanfaatkan oleh seorang pemotong ayam, berarti positif dan bermanfaat bagi si orang tersebut. Iya. Tapi kalau misalkan pisau di tangan orang yang tidak tepat, contoh misalkan di seorang rampok, seorang penjahat, ya jadi sesuatu yang negatif. Betul. Sama halnya seperti gadget. Gadget itu bisa bermanfaat bagi orang yang betul-betul memanfaatnya sebaik mungkin ya untuk kepentingan mencari ilmu dan sebagainya. Bahkan bisa dimanfaatkan untuk bersilaturahmi tadi ya. Tapi kalau di tangan orang yang tidak tepat ya, justru gadget itu menjadi sesuatu yang negatif. Ya, bisa jadi pelaku cybercrime ya. Pencemaran nama. Ya, pokoknya hal-hal yang positif bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang negatif, judi online dan sebagainya. Oh betul banget ya. Nah, makanya tergantung siapa yang menggunakan gadget itu. Ya, makanya penting literasi digital itu salah satunya ya. Iya betul banget. Kalau misalkan yang paling Bapak nikmati mungkin ya jadi pas waktu jadi dosen, waktu pas berinteraksi dengan mahasiswa tuh kayak gimana nih Pak? Misalkan yang paling Bapak suka tuh mahasiswa yang sering aktif atau kayak gimana nih? Yang sebenarnya kan mengajar itu kan sesuatu yang harus dinikmati gitu ya. Betul. Artinya kalau mau jujur gitu kan, saya tuh kalau paling suka kalau interaksi dengan mahasiswa itu di kelas itu dengan dengan persoalan keilmuan gitu ya. Mahasiswanya aktif, kemudian artinya tidak monolog gitu ya. Tidak hanya sebatas saya saja yang menyampaikan materi dan mahasiswa menerima, tapi ada timbal baliknya cara interaktif atau komunikasi tersebut, sehingga di kelas itu terasa hangat ya, tidak boring, tidak ngantuk. Ya, nah makanya itu penting bagaimana membangun interaksi dengan mahasiswa di kelas itu ya, terjadi sebuah dialektika, terjadi sebuah diskusi tentang persoalan terkait dengan materi yang saya sampaikan ataupun di luar materi. Karena saya ngajarnya agama gitu ya. Kadang masuk tuh banyak persoalan agama gitu. Jadi masuk ke kehidupan sehari-hari kita ya Pak ya, tentang dari mungkin dari hadisnya gitu ya, jadi masuk ke kehidupan sehari-hari. Iya betul, banyaklah pertanyaan. Betul. Kalau misalnya kita masuk ke topik ya Bapak. Nah, indikator utama sebuah kampus dikatakan siap untuk menghadapi masa depan tuh kayak gimana nih, kampusnya harus pendidikannya seperti apa? Iya, kalau ngomongin tentang kesiapan kampus ya tentu saja harus dipersiapkan bukan hanya sebatas SDM ya, bukan hanya sebatas fasilitas ya, tapi bagaimana membangun sebuah kampus yang berkarakter ya, yang betul-betul menciptakan bahkan mencetak ya mahasiswanya menjadi seseorang yang betul-betul nanti bermanfaat ilmunya di masyarakat ya. Jadi bukan hanya sebatas kampus itu dibangun sebagai ruang belajar untuk mahasiswanya, tetapi tidak ada ruh ya atau semangat untuk mencetak mahasiswanya menjadi orang-orang yang dengan ilmu yang dia dapatkan di kampus ya bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Jadi pokoknya kita harus mempunyai pendidikannya yang bermanfaat juga ya, masyarakat, bukan hanya untuk dikonsumsi diri sendiri gitu. Betul. Ya. Betul. Apalagi kalau misalkan hanya sebatas mengejar materi semata. Ya. Karena kalau dalam Islam itu kan sesuatu yang bernilai ya, bukan hanya sebatas urusan duniawi semata, tapi bagaimana bisa menciptakan sebuah nilai untuk urusan akhirat. Makanya nih untuk lembaga pendidikan atau kampus ya
harus diniatkan bahwa membangun sebuah kampus, membangun sebuah lembaga pendidikan, ya, dosennya, tenaga pendidiknya atau siapapun yang terlibat di kampus itu harus dimunculkan nilai-nilai ibadahnya, karena jariah ilmu itu kan pahalanya itu akan terus mengalir gitu ya, walaupun kita sudah tidak ada. Ya. Betul. Kebermanfaatan ilmu itu ketika dimanfaatkan oleh orang tersebut, oleh mahasiswa tersebut di masyarakat, tapi harus hal yang positif. Oke. Nah, Bapak, kalau misalkan sistem dari pendidikannya ya di kampus kalau untuk menuju masa depan, apakah lebih relevan di teori atau praktek nih Bapak? Bisa dikatakan kalau hari ini ya, Mm-hmm. kalau saya melihat gitu ya, persoalan di lapangan gitu ya, bagaimana mahasiswa sekarang dengan mahasiswa dulu gitu ya, perbedaannya kan cukup signifikan ya, dari urusan karakter saja ya, atau sebut saja urusan akhlak gitu ya, ada sesuatu yang hilang hari ini itu ya, di kampus-kampus itu. Persoalan bahasa saja kan, bahasa anak-anak sekarang itu kan ya, mudah-mudahan yang di sini mah tidak seperti yang saya sebutkan gitu ya. Persoalan bahasa saja, misalkan bagaimana hari ini ya mahasiswa-mahasiswi ya, terutama mahasiswa ya, ketika penggunaan bahasa-bahasa yang kurang pantas ya, pergaulan-pergaulan yang kurang baik ya, itu hari ini persoalan yang menurut saya bukan hanya persoalan kampus semata, tapi persoalan semuanya untuk bagaimana menciptakan, membangun karakter-karakter bagi mahasiswanya ya, yang kuliah gitu ya, yang belajar di kampus itu bukan hanya persoalan ilmu yang dia dapatkan atau materi perkuliahan, tapi bagaimana membangun karakter supaya menjadi orang yang lebih baik. Salah satunya adalah penggunaan bahasa. Ya, itu salah satunya. Berarti kalau misalkan pendidikan di sini berarti bercondongnya ke prakteknya ya Pak ya, ke bahasa orang dia menggunakannya, bukan hanya dalam teori. Ya, kalau teori itu kan bisa dikatakan semua orang pun bisa membaca atau bahkan sudah tahu ya. Tapi kadang dalam hal mempraktekkan atau mengamalkan dari teori tersebut, ini yang menjadi sebuah tantangan bagi kita ya, untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan berbicara dengan pendidikan yang kesiapan di masa depan ya Pak, kalau yang Bapak tahu selama mengajar di kampus, mungkin sejauh mana sih kurikulum yang di kampus ini udah menyesuaikan sama perkembangan zaman dan teknologi? Ya, kalau urusan kurikulum pastilah ada perkembangan, dan senantiasa ada momen-momen atau waktu-waktu untuk ditinjau ya, menjadi kurikulum yang kekinian lah. Ya, kalau hari ini ya sudah cukup bagus ya, bahkan cenderung baik ya, tentang kurikulum ketika mengkolaborasikan dengan teknologi dan sebagainya. Gitu kan, tinggal dinikmati oleh mahasiswanya ya, dengan cara yang baik, bukan hanya sebatas dalam teori semata, tapi bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan di kampus, dalam pergaulan ya, dengan cara yang baik juga gitu. Oke. Nah, kalau menurut Bapak mungkin materi yang diajarkan ini kalau di perkuliahan tuh relevan gak sih sama kebutuhan di dunia kerja? Jadi benar-benar sangat nyambung gitu Bapak sama dunia kerja. Kalau misalnya kita disuruh disiplin hal kecilnya, pasti nyambung ya Pak ya dengan dunia kerja. Ya, kalau mata kuliah saya aja ya, misalkan ya, saya mencoba untuk mencocokkan ya hal-hal yang menjadi pokok bahasan dalam materi-materi kuliah yang saya ajarkan di kampus TIMIK terutama ya, terkait dengan nilai-nilai keislaman ya, bukan hanya sebatas ngomongin tentang urusan iman, Islam, ihsan saja, tapi bagaimana ketika hari ini misalkan hal-hal yang berkaitan dengan media sosial, berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan informasi dalam sudut pandang Islam.
Makanya salah satu materinya misalkan ngomongin tentang cyberbullying dalam pandangan Islam, Oke. gitu ya. Ngomongin tentang konsep analisis makanan halal dan haram, ya, yang hari ini kan bisa dikatakan dunia kuliner itu menjadi apa ya, terus berkembang ya. Kalau misalkan generasi muda kita tidak diberikan nilai-nilai keislaman terkait dengan konsep halal haram, itu bahaya juga, gitu ya. Iya. Nah, makanya kalau materi kuliah saya ya mencoba untuk mencocokkan dengan kekinian, gitu ya. Oke. Itu salah satunya. Nyambung sama dunia Nah, secara real life ya. Jadi Bapak. bukan hanya sebatas nanti anak-anak kita, masa-masa kita di dunia kerja dalam kehidupan sehari pun ada nilai-nilai keislaman. Islam itu mengatur segala alur kehidupan, gitu ya. Betul. Makanya ada etika profesi dalam sudut pandang Islam tersebut. Oke, berarti kalau metode pembelajaran seperti itu pastinya mahasiswanya untuk disuruh untuk berpikir kritis pastinya Iya, ya. iya. Dan kreatif juga. Iya, Oke. penting itu, harus. Kalau untuk peran teknologi dalam proses pembelajaran di kampus, apakah sudah relevan Pak menurut Bapak yang dirasakan di kampus ini mungkin? Alhamdulillah ya, kalau ngomongin teknologi mah fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan perkuliahan ya sudah mulai diperbaiki kekurangannya, gitu ya. Kemudian mahasiswa mengakses misalkan internet, gitu ya, cukup baik juga, gitu ya. Ya tinggal yang kurang-kurangnya diperbaiki saja lah, gitu. Betul, Dan itu kan apalagi- perlu waktu ya, step by step, tidak harus sporadis semuanya, gitu kan. Itu kan perlu biaya juga ya, tahapan, Betul. gitu ya. Berarti mungkin kalau apalagi kita di jurusan IT ya Pak, sangat perlu banget ya Pak teknologi Betul, di penting itu. perkuliahan. Oke. Nah kalau misalkan kampus ini untuk fasilitas yang dicukupi sama kampus, apakah kita juga harus punya skill digital ya Pak untuk di masa depannya mungkin? Iya, penting itu, harus. Iya. Ya makanya kalau saya sering mengatakan atau memberikan masukan kepada mahasiswa itu, belajar itu bukan hanya sebatas di kelas, Betul. ya, tapi bagaimana kita memunculkan sisi kreativitas, ya, inovasi juga, ya, dan mau belajar di luar kelas juga. Dan bisa dikatakan hari ini ya cukup mudah juga untuk mencari ilmu itu, bukan hanya sebatas di kelas. Betul. Jadi menambah skill juga Ya, Pak, menambah harus. skill harus. Gitu. Nah kalau untuk mahasiswanya menambah skill harus belajar lagi di rumah. Nah kalau pandangan jadi sebagai dosen Pak, sebagai tenaga pendidik mungkin ya, apakah sudah siap mungkin untuk menghadapi transformasi digital di masa depan? Harus siap, Harus siap, harus Pak. siap. Mengikuti zaman ya Pak Betul, ya. Ini ya. bukan hanya satu pihak saja mungkin. Tapi hal yang paling penting adalah begini ya. Teknologi itu diciptakan oleh manusia. Oke. Ya. Seharusnya manusialah yang mengatur, yang mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan atau mengatur manusia. Nah, kebanyakan hari ini karena literasi digital yang bisa dikatakan kurang merata ya di masyarakat, banyak orang itu hari ini justru dikendalikan oleh gadget atau teknologi, Ya. bukan sebaliknya. Ya, salah satunya misalkan bagaimana membagi waktu, ya, kemudian bagaimana misalkan memilih ya sesuatu yang positif, ya, dalam dunia teknologi. Jangan sampai justru kita dikendalikan oleh teknologi, oleh gadget salah satunya, ya, seolah-olah kita tuh ya manusia yang yang harusnya mengendalikan teknologi ini malah dikendalikan. Ini persoalan bagi kita semua sebenarnya. Betul, berarti kita juga jangan sampai ketergantungan ya Pak berarti. Iya, nah itu salah satunya. Jangan, kita harus mengendalikan teknologi. Betul, gitu. bukan kita yang dikendalikan. Nah itu. Betul, baik Bapak ya. Kalau mungkin mahasiswa yang harus mempunyai soft skill seperti komunikasi sama kepemimpinan dan problem solving, itu berarti wajib banget ya Pak ya buat menghadapi masa depan. Iya, masa depan itu kan dalam Al-Quran juga harus direncanakan. Harus direncanakan. Iya, jadi kalau dalam Al-Quran itu kan wal tangdur nafsu maqaddamat lighad, gitu kata Allah itu. Hendaklah setiap manusia, setiap jiwa, setiap diri itu memperhatikan untuk hari esok. Artinya harus direncanakan kehidupan untuk hari esok itu.
ketika arus teknologi, arus informasi, arus digitalisasi semakin hari semakin tidak bisa dibendung oleh kita, ya kita harus merencanakan untuk kehidupan di masa depan itu ya sebaik mungkin. Tadi salah satunya perkuat keimanan, perkuat keilmuan kita ya menghadapi masa depan itu, ya jangan sampai kalau dalam persoalan teknologi kita sebagai manusia dikendalikan oleh teknologi. Tapi sebaliknya kita yang harus mengendalikan teknologi sehingga waktu kita betul-betul bisa memilih informasi menggunakan gadget sebaik mungkin. Hal-hal yang negatif kita tinggalkan. Oke, baik. Berarti bukan hanya menambah skill aja, komunikasi juga penting. Komunikasi, ya. Juga kayak gitu, ya. Nah, kalau menurut Bapak mau soft skill ataupun hard skill, mana sih yang menurut Bapak kesiapannya tuh lulusan di masa depan tuh yang paling bagus, apa soft skillnya atau hard skillnya nih Pak? Ya kalau idealnya dua-duanya. Idealnya dua-duanya Iya. gitu. Jadi kalau bahasa dulu itu selain manusia itu memperhatikan urusan iptek, ya, juga harus memperhatikan urusan imtak. Oh, Ya. oke. Jadi bukan hanya sebatas ngomongin tentang ilmu pengetahuan teknologi semata, tapi harus dibarengi dengan iman dan ketakwaan. Oke. Nah itu kalau apa namanya seharusnya gitu. Jadi kalau ngomongin lebih ideal mana, soft skill atau hard skill? Betul. Hard skill ya. Dua-duanya Dua-duanya. sejatinya harus kita kuasai. Untuk menghadapi masa Iya. depan ini ya Pak. Oke. Kalau untuk kampus di sini mahasiswanya apakah bukan hanya soft skill dan hard skill seperti organisasi yang kayak gitu perlu nggak sih Pak? Perlu. Berwirausaha Iya. itu Itu kan bagian dari pembelajaran. bagian dari pembelajaran. Ya, bagian dari pendewasaan juga. Bagaimana ketika kita biasa hidup berorganisasi, Betul. ya, kemudian di sana kan ada musyawarah, gitu kan ya. Ketika mengambil sebuah keputusan, ya, Betul. kalau sudah terbiasa berorganisasi, maka ketika menghadapi kehidupan di masyarakat ataupun di kehidupan di masa depan, ya, ketika ada sebuah permasalahan itu menjadi sebuah problem solving yang bisa kita manfaatkan supaya kita tidak supaya setiap masalah itu ada jalan keluarnya lah. Oke. Nah, kalau misalkan seperti itu berarti kegiatan yang di luar sini tuh membentuk karakter kesiapan mahasiswa Iya, berarti ya. betul. Tapi ya balik lagi organisasinya harus yang positif. Positif, Ya. betul. Kan banyak juga organisasi atau komunitas yang tidak Betul. positif, negatif gitu Iya, ya. iya. Jadi kan membentuk sesuatu yang ya jelek juga di masyarakat. Balik lagi memilih dan memilah. Nah, itu betul ya. Betul banget Bapak. Kalau saat mahasiswanya nih sudah menghasilkan hard skill, soft skill, apakah dia udah bisa bersaing di dunia kerja setelah lulus atau gimana menurut Bapak? Ya, kalau balik lagi ya, kalau itu sudah dikuasai, ya, artinya peluang ada, kemauan ada, ya, Bismillah insya Allah. Bismillah ya Pak ya. Jadi ya mungkin diawali dengan planning, niat, kesananya kita serahkan aja ya. Iya, Pak. tawakal itu namanya. Tawakal, betul. Setelah berusaha kita serahkan Betul. diri gitu. Bapak, kita udah lumayan cukup lama, boleh diminum dulu? Oh, boleh. Takutnya haus ya Pak. Terima kasih nih tim Iya, dapur Bapak. podcast tim apa namanya Mardira TV ya. Mardira TV. Oh, Mardira TV. Betul. Lanjut Pak. Boleh. Oke, nah kalau misalnya kita tadi sudah mempersiapkan nih, apakah ada nggak sih tantangan buat kita sebagai mahasiswa mungkin di masa depan, takut gak bisa apa gimana? Wah, banyak Banyak ya, tantangan Pak. ya. Makanya kan tantangan itu, rintangan itu pasti ada. Ya. Tetapi ketika tantangan, rintangan itu bisa kita hadapi sebaik mungkin ya, dengan strategi metode yang baik juga, ya insya Allah tantangan, rintangan itu sendirinya akan hilang. Ini akan hilang, mungkin menjadi bahan evaluasi. Betul. Jadi meskipun ada tantangan, kita jangan menyerah ya Pak. Iya, salah satunya misalkan tantangan atau rintangannya ya bahkan yang paling berat tuh ketika tantangan hanya dalam diri kita sendiri gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang yang merasa puas dengan apa yang dia miliki, padahal di masa depan itu kemampuan kita tuh bisa jadi
tidak bisa kita butuhkan kembali gitu ya oleh orang lain gitu ya. Makanya pentingnya mengupgrade diri kita ya agar lebih baik secara ilmu dan sebagainya untuk menghadapi masa depan itu sangat 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 penting sekali. Eh, Kalau misalkan tadi dalam mahasiswa, kalau misalkan sistem kampusnya ini buat menghadapi masa depan ini, apakah pastinya ada hambatan nggak sih Pak buat inovasi pendidikannya? Iya, balik lagi ya pasti ada lah kalau Pasti ada ya hambatan Pak ya. rintangan itu ya. Tapi kalau semuanya berkomitmen ya bahwa ini merupakan bukan hanya sebatas persoalan satu orang dua orang, ya, tapi harus betul-betul menjadi sebuah pemikiran bersama ya secara kolektivitas ya, maka insya Allah hambatan rintangan itu bisa terlalui, kemudian ya visi misinya jelas ya, visi misinya semua yang terlibat itu tahu paham ya, insya Allah kampus kita akan menjadi kampus yang lebih baik. Oke, nah menurut Bapak nih, siapa sih yang paling bertanggung jawab buat kesiapan di masa depan? Apakah instansinya, dosen atau mahasiswanya nih? Semuanya Oke. harus bertanggung jawab ya. Bahkan bisa dikatakan, mohon maaf ya, seorang satpam sendiri harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab, betul. Artinya karena ini kan menjadi sebuah kesatuan ya, tidak bisa menyalahkan satu orang dua orang, tapi semuanya harus memiliki peran, mengambil peran yang sama untuk lebih baik ya. Artinya gini, jangan menjadi orang yang berperan, tapi harus menjadi orang yang semuanya berperan. Betul, bagus banget tuh teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita buat ke masa depan ya Pak, apakah penilaian kampus itu mempengaruhi nggak sih Pak untuk kesiapan si kampus tersebut? Penilaian apa maksudnya? Penilaian kampusnya misalkan akreditasi apa atau gitu. Penilaian dari orang lain, apakah itu berpotensi nggak untuk kesiapan di masa depan? Mungkin aku bilang bahwa wah kayaknya ini kampusnya bagus nih, Civic Merdeka gitu. Nah, penilaian kita itu apakah mempengaruhi Pak buat kesiapan di masa depan? Ya, bentar ya. Boleh. Ya jelas satu ya. Kan justru penilaian itu bukan hanya sebatas di internal, tapi faktor eksternal pun menjadi bagian dari supaya kampus itu lebih baik, lebih maju ya. Artinya bukan hanya sebatas penilaian internal, eksternal pun penting ya. Penting banget ya Pak ya. Berarti penilaian tersebut tuh mencerminkan kompetensi mahasiswa juga. Iya, salah satunya gini kan. Kalau dalam kampus itu kan ada yang disebut dengan tracer study ya. Bagaimana lulusan-lulusan atau alumni kampus, alumni mahasiswa kita yang kuliah di kampus kita ya, misalkan ya, diserap oleh industri atau oleh sebuah perusahaan itu kan biasanya ada feedback ya ke kampus, sehingga feedback tersebut menjadi sebuah bahan evaluasi ya untuk kampus tersebut agar menjadi lebih baik. Gitu ya. Jadi pastinya evaluasi tersebut tuh diserap baik sama kampusnya. Iya, betul. Biar memberikan mahasiswa lulusan bagus gitu juga ya, yang biar bisa ditampung sama perusahaan-perusahaan yang besar. Betul. Oke, Pak. Nah, kalau misalkan respon Bapak gitu ya untuk perkembangan AI atau otomatisasi di dunia ini terhadap pembelajaran kampus, apakah gimana nih Pak? Itu balik lagi ya, ada sisi positif dan negatif sebenarnya kan. Kalau sisi positifnya ya kita mendapatkan informasi itu cepat gitu ya. Betul. Tapi kadang tadi ya, ketika kita ketergantungan terhadap teknologi, semua persoalan, semua hal yang berkaitan dengan sebut saja misalkan tugas ya, itu dikerjainnya sama AI. Ya, itu salah satu negatifnya yang membuat gitu ya, mahasiswa kita tuh sekarang menjadi orang yang malas baca. Betul. Ya. Ini harus diperhatikan. Makanya tadi balik lagi ya, teknologi tidak bisa dibendung, semakin hari semakin berkembang ya. Tapi ingat, teknologi itu buatan manusia. Manusia itu yang harus mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan manusia. Betul. Kalau seperti itu nantinya otak kita nggak berjalan. Betul. Ya, Pak, ya?
Ya. Kalau kita terus tergantung sama AI, mungkin boleh sama AI paling kita harus dipelajari dulu. Ya, kalau hanya sebatas nyari informasi AA misalkan ya. Tapi untuk mengembangkan informasi tersebut, apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang ilmiah gitu ya, itu kan tidak serta merta harus menurut serta merta mengandalkan AI. Betul. Tetap harus melalui penelitian, baca buku dan sebagainya. Jadi nggak bakalan punah nih Pak. Misalkan kayak dosen-dosen sama AI itu bakalan kayak gimana nih? Bersaing maksudnya. Nggak mungkin ya Pak ya. Pasti tetap ada peran si manusianya juga. Ya, harus ada peran manusia. Oke. Nah, kalau misalkan mahasiswa juga perlu dibekali kan Pak ya kemampuan adaptasi sama belajar mandirinya mungkin buat kesiapan masa depan. Kira-kira ada tips gak Pak nih dari Bapak buat kita bekal kemampuan yang mandiri ini apa? Iya, kalau kemampuan mandirinya ya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang akan dihadapi di masa depan itu ya harus dipersiapkan sebaik mungkin ya, bukan hanya sebatas keilmuan, bukan hanya sebatas tadi yang paling penting juga keimanan ya, tapi harus ditunjang juga dengan kemauan dan kemampuan kita gitu ya. Harus mau mengambil peluang. Ya, mengambil peluang ya, karena kalau misalkan ada sebuah pepatah, kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Jadi kalau misalnya ada peluang, ada kesempatan dan itu adalah sesuatu yang positif, ambil. Gitu ya. Jadi jangan menjadi seorang mahasiswa yang asik sendiri ya, apalagi kalau misalkan cukup merasa puas dengan ilmu yang dia dapatkan ya, sehingga kesempatan, peluang yang ada di hadapan kita terbuang sia-sia. Contoh misalkan pemerintah membuka magang berdampak ya, PKM, kemudian ada beasiswa yang bisa kita dapatkan, itu peluang kesempatan, ambil dicoba dulu jangan gitu. Merasa putus asa mungkin. Betul ya. Kalau gagal mungkin kita mengulang kembali gitu. Jadi bukan sebuah kegagalan stop di situ aja. Betul. Jadi kita harus upgrade kegagalan tersebut, dievaluasi, mungkin jadikannya kita sebagai bahan kita evaluasi, dicoba lagi. Mungkin aja nanti ada kesempatan lagi yang bisa diambil. Betul Bapak ya. Kalau menurut Bapak nih, pendidikan di kampus 5-10 tahun ke depan kayak gimana nih, bakalan seperti apa? Aduh ya, kalau melihat hari ini betul, dengan perkembangan teknologi yang sangat-sangat berkembang gitu ya, dan sangat signifikan ya, kalau tanpa dipersiapkan sebaik mungkin ya, fasilitas dan sebagainya, kita akan ketinggalan. Makanya pesan buat ya pihak kampus gitu ya, harus dipersiapkan sebaik mungkin ya. Betul. Upgrade bukan hanya sebatas hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas, tapi SDM-nya juga harus di-upgrade gitu ya. Agar sama-sama menjalankan atau keterlibatan kita di kampus ini ya betul-betul bisa memiliki daya saing ke depan. Oke, betul. Nah, kalau misalkan menurut Bapak, contohnya STIMIK Mandiri Indonesia, apakah sudah siap atau masih tertinggal nih Pak? Insya Allah siap. Sudah harus siap, optimis. Ya? Oke, ini bahasa Korea kayaknya udah siap buat menghadapi masa depan gitu ya Pak ya. Oke, terakhir nih Bapak, ada pesan dan kesan mungkin buat mahasiswa yang biar siap menghadapi masa depannya dengan yang penuh tantangan ya Pak di dunia ini. Gimana nih pesan dan kesannya? Aduh, pesan kesannya kalau dari saya ya. Betul. Tadi ya, sebenarnya kan mempersiapkan kemampuan diri kita, karena hari ini kan di dunia kerja yang ditanyakan itu kan kadang bukan hanya sebatas persoalan administratif terkait dengan ijazah. Tetapi kamu mampu apa, kamu bisa apa ya. Maka untuk menjawab kamu mampu bisa apa, kamu bisa melakukan apa ya, balik lagi soft skill, hard skill kita harus betul-betul dipertajam, diperkuat ya. Harus mau terus-menerus belajar, itu yang paling penting ya. Ketika ada kesempatan, ketika ada peluang, ambil ya. Jangan menjadi orang yang
nyaman dengan apa yang sudah dia miliki ya, Merasa puas. merasa puas ya. Dan tetap harus optimis menghadapi masa depan. Oke, Bapak. Nah, kalau misalkan dari Bapak sendiri nih, Stimik Mardira pastinya udah siap kan, Pak ya? Berarti buat teman-teman di sana yang mau masuk Stimik Mardira nggak usah ragu lagi. Jangan ragu. Jangan ragu. Stimik Mardira itu kan sudah cukup lama. Sudah ya. cukup lama. Sudah cukup lama berdiri, ya, alumninya sudah banyak. Betul. Dan bisa dikatakan untuk penilaian dari luar pun ya cukup baik juga. Maka tinggal bagaimana pihak kampus lebih mengembangkan, lebih memajukan ya kampus itu sendiri dengan tadi ya, secara bersama-sama, secara kolektivitas, bukan hanya sebatas tugas ketua yayasan semata, bukan hanya sebatas tugas ketua STIMIK semata, tapi orang-orang yang terlibat, orang-orang yang ada di STIMIK menjadi stakeholder harus mau ya memikirkan, kemudian mau memajukan ya STIMIK ini sebaik mungkin dengan mengeluarkan segenap kemampuan. Oke, baik teman-teman ya. Jadi buat teman-teman di luar sana mungkin yang mau masuk STIMIK Madiun Indonesia, gak usah ragu lagi untuk kesiapan pendidikannya udah lumayan siap buat menghadapi masa depan ya Pak ya, insya Allah. Dan juga buat Bapak Syarif Syahidin Emsos, terima kasih banyak. Sama-sama ya udah jadi narasumber yang memberikan insight yang lebih, pengalaman juga dari Bapaknya buat teman-teman yang lagi nonton. Mungkin dari aku segitu aja teman-teman. Aku Mimi Melani, Desapen kampus kita di Mardira TV. Aku pamit dulu. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.